Jadi materi yang pertama itu ada pentingnya sumber daya air. Jadi air itu penting banget untuk kehidupan semua makhluk hidup, mau manusia, hewan, atau tumbuhan. Kita pakai air sehari-hari untuk minum, makan, mencuci, dan lain-lain. Kalau nggak ada air yang cukup dan bersih, manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa kesulitan untuk bertahan hidup. Oke, baik. Jadi yang kedua itu air itu sumber kehidupan. Jadi bisa dilihat teman-teman di gambar ini, ternyata 72% isi tubuh kita itu adalah air. Bisa kalian lihat. Jadi untuk paru-paru itu ada 90% air, darah 82% air, kulit 80% air, otot 75% air, otak 70% air, dan tulang 22% air. Jadi teman-teman bisa kebayang semua tubuh kita itu butuh air agar tubuh kita tuh bisa berjalan dengan normal. Dan menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, setiap orang butuh 60 liter air untuk per hari. Nah, itu kan kedengarannya tuh banyak banget ya. Kita minum minimal itu 1 sampai 2 liter. Kalau untuk sisanya itu dari mana sih? Ternyata 60 liter air per hari itu bukan dari minum saja, tetapi bisa dari mencuci, mandi, dan lain-lain. Jadi teman-teman, kalau tubuh kita juga kekurangan air sampai 20% itu bisa bahaya banget dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Makanya air itu bukan hal yang sepele. Tanpa air kita nggak bisa hidup sehat, bahkan bisa nggak hidup sama sekali. Selanjutnya itu ternyata air bersih di bumi sedikit banget. Bisa kalian lihat, bumi itu isinya dikelilingin oleh air, tetapi ternyata 97%-nya itu air laut. Itu air asin yang nggak bisa diminum dan susah untuk mandi karena masih kotor dan susah untuk menyaringnya. Nah, yang air tawar itu ternyata cuma 3% dan sebagian besar malah beku di kutub sama gletser. Jadi air yang bisa kita pakai buat minum, mandi, dan sehari-hari sebenarnya dikit banget. Dan itu makanya kita harus hemat air dan jaga kebersihan air biar airnya tetap cukup buat sekarang dan di masa depan. Nah, terus di sini ada siklus air. Jadi cara kerjanya itu seperti yang pertama, air laut itu menguap karena panas matahari dan jadilah awan. Dan kalau awan itu udah penuh, jadilah hujan. Kalau di tempat dingin, uap air itu menjadi salju. Waktu salju mencair, airnya ngalir ke sungai dan danau lalu balik lagi ke laut. Dan sebagian air hujan juga meresap ke tanah untuk jadi cadangan air bawah tanah. Nah, itulah proses siklus air, dan proses ini tuh nggak pernah berhenti dan bikin jumlah air di bumi agar tetap seimbang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada definisi air bersih. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 406 Menkes per 9/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Terus yang kedua ada definisi air minum. Menurut Permenkes RI nomor 416 Menkes per 9/1990 tentang syarat-syarat dan pembersihan kualitas air bersih. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum. Dari kedua itu, syarat-syarat kualitas air bersih yaitu yang pertama adalah syarat fisik, contohnya tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, yaitu harus jernih. Yang kedua ada syarat kimia, air tidak boleh mengandung zat kimia berbahaya yang melebihi batas. Dan cara yang biasa dilakukan untuk pengawasan kualitas air adalah yang pertama ada dari pemerintah, yang biasa dilakukan oleh BTKL atau Balai Teknik Kesehatan Lingkungan. Dan yang kedua dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Baik, kita lanjut ke standar kualitas. Standar kualitas air adalah ketentuan-ketentuan yang biasanya dituangkan dalam bentuk persyaratan atau angka yang menunjukkan persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, gangguan teknis, gangguan dalam segi estetika, dan standar kualitas.
Di Indonesia, standar ini biasanya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu, kesehatan lingkungan, dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higienis dan sanitasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi wilayah pesisir, dimensi ekologis ekosistem, dan definisi lautan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah tempat di mana daratan berhubungan langsung dengan laut. Ini adalah area peralihan antara ekosistem darat dan laut dan dipengaruhi oleh keduanya. Batasan di daratan mencakup area yang masih terkena dampak proses laut seperti pasang surut, gelombang, dan intrusi laut. Sedangkan batas ke arah laut mencakup area yang masih terkena dampak proses alami di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar ke laut. Dengan kata lain, wilayah pesisir memiliki peran penting secara ekologis dan ekonomis. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang dimensi ekologis ekosistem pasir, di mana kehidupan bergantung pada banyak ekosistem pesisir. Pertama, mereka berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam, seperti rumput laut, udang, ikan, dan hasil laut lainnya. Yang kedua, mereka berfungsi sebagai penyedia jasa yang mendukung kehidupan, seperti menjadi habitat dan tempat berkembang biak berbagai biota laut. Yang ketiga, mereka berfungsi sebagai penyedia jasa kenyamanan seperti keindahan pantai yang dapat dinikmati untuk rekreasi dan wisata. Yang terakhir, karena limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia di darat sering diakhiri di pesisir, ekosistem pesisir juga berfungsi sebagai penerima limbah. Oleh karena itu, agar fungsi-fungsi tersebut tetap berjalan dengan baik, ekosistem pesisir harus dijaga keseimbangannya. Yang terakhir, tentang definisi lautan. Apa itu laut? Lautan adalah wilayah perairan terbuka di luar paparan benua yang terdiri dari permukaan air, kolam air, hingga ke dasar dan bawah dasar laut. Lautan menutupi sekitar 71% permukaan bumi dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim, menyediakan sumber daya alam, dan menjadi tempat tinggal bagi jutaan makhluk laut. Jadi yang bisa disimpulkan, karena wilayah pesisir dan lautan saling berhubungan dan memainkan peran penting dalam kehidupan di bumi, kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan kedua ekosistem ini. Lautan memberikan sumber kehidupan dan mengatur keseimbangan alam, dan wilayah pesisir berfungsi sebagai penghubung antara daratan dan lautan. Kali ini saya akan melanjutkan materi presentasi pada hari ini, yaitu definisi pulau-pulau kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dijelaskan, yaitu undang-undang ini, pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2000 km beserta kesatuan ekosistemnya. Artinya, pulau kecil tidak berdiri sendiri, tetapi satu kesatuan dengan ekosistem laut dan pesisir di sekitarnya. Selanjutnya yaitu potensi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Di sini dijelaskan bahwa sumber daya pesisir dan laut terdiri dari hayati dan non-hayati. Contoh dari hayati itu seperti ikan, kerang, mangrove, dan non-hayati itu seperti mineral, minyak, dan gas bumi. Selanjutnya yaitu pusat keanekaragaman tropis dunia. Di sini dijelaskan bahwa Indonesia punya 70 genus karang dan 18% terumbu karang di dunia. Jadi sangat kaya keanekaragaman laut. Selanjutnya yaitu 90% hasil tangkapan ikan berasal dari perairan pesisir. Yang dijelaskan di sini sebagaimana sebagian besar ikan itu ditangkap di laut dekat pantai dalam jarak 12 mil. Selanjutnya yaitu sumber daya pesisir dan lautan mempunyai keunggulan komparatif, yang artinya yaitu laut di Indonesia lebih unggul secara alami karena jumlah dan ragam sumber dayanya besar. Selanjutnya yaitu 140 juta penduduk tinggal di wilayah pesisir. Sekitar 60% penduduk Indonesia hidup di pesisir dan 80% tergantung pada hasil laut untuk hidup. Yang selanjutnya yaitu karakteristik ekosistem pesisir. Yang pertama yaitu mengandung habitat dan ekosistem yang menyediakan berbagai jenis barang, yang artinya itu di pesisir terdapat banyak makhluk hidup dan sumber daya seperti ikan, tumbuhan laut, minyak, gas, dan mineral. Yang kedua yaitu serta jasa lingkungan, yang dimana itu pesisir juga memberi manfaat non-benda seperti rekreasi, wisata, dan perlindungan dari gelombang. Yang ketiga yaitu yang menunjang kehidupan masyarakat pesisir, di mana semua sumber daya itu penting untuk kehidupan ekonomi dan sosial penduduk di daerah pesisir.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. Nah, jadi yang pertama ada penjelasan pemanfaatan aktivitas di kawasan pesisir. Nah, kawasan pesisir memiliki banyak potensi, tapi jika tidak dikelola dengan baik, aktivitas manusia menimbulkan hal yang negatif bagi lingkungan. Terus, karena itu perlu ada pengelolaan tata ruang pesisir yang memperhatikan 4 aspek utama. Yang pertama ada pemukiman, yang kedua ada pariwisata, yang ketiga ada perikanan tangkap, dan ada industri. Nah, sama saya jelaskan. Yang pertama ada namanya pemukiman. Masalah utama di kawasan pesisir adalah padatnya bangunan yang terlalu dekat dengan pinggir pantai. Contohnya pada etnis Bojo di Sulawesi Tenggara. Rumah-rumah dibangun hanya berjarak sekitar 2 meter, sehingga mengganggu kehidupan terumbu karang dan ekosistem laut. Terus yang kedua ada namanya pariwisata. Pada daerah seperti Nusa Penida dan Bungatan, kegiatan wisata sering dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Misalnya, penggunaan bahan berbahaya seperti cyanida dan penangkapan berlebihan menyebabkan kerusakan terumbu karang dan juga hutan. Terus ada industri perikanan tangkap. Di wilayah Kilo dan Pandokan banyak lahan tambak yang difungsikan menjadi kawasan industri perikanan besar. Kegiatan ini sering tidak sesuai dengan daya dukung ekosistem dan bisa merusak hutan bukau, mangrove, serta biota perairan. Nah, jadi semua aktivitas di kawasan pesisir harus diatur dengan baik melalui pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan agar lingkungan tetap terjaga dan masyarakat pesisir bisa terus hidup dan sumber daya laut secara lestari. Oke, saya bakal menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Yang pertama, ada gambar pertama ini menjelaskan tentang rencana penataan pemukiman dan jalur transportasi di wilayah tersebut. Nah, gambar menunjukkan pola rumah atau jalur perahu agar pemukiman lebih tertata dan mudah diakses. Terus tujuannya supaya aktivitas masyarakat lebih teratur, terutama di wilayah perairan atau pesisir. Terus yang gambar kedua ada konsep arahan pariwisata. Bagian ini membahas pengembangan wisata bahari di Kecamatan Bungatan. Yang pertama ada wilayah bagi 3 zona utama. Zona inti untuk kegiatan utama wisata. Terus yang kedua ada zona penyangga mendukung kegiatan wisata. Yang ketiga ada zona bebas untuk kegiatan umum masyarakat. Nah, jenis wisata yang berkembang meliputi snorkeling, area berenang, memancing, diving, dan itulah. Tujuannya adalah mengoptimalkan potensi laut tanpa merusak lingkungan. Terus ada gambar ketiga, peta Pulau Barolompoh. Peta ini menunjukkan kondisi sumber air berdasarkan tingkat pencemaran dan risiko penyakit. Nah, warna di peta menjelaskan tingkat pencemaran. Hijau baik tidak beresiko, yang kedua ada kuning cemar ringan atau risiko rendah, yang keempat ada merah cemar sedang dan risiko sedang. Nah, dari peta terlihat sebagian besar masih di dalam kondisi baik, cocok untuk pengembangan dan pemukiman. Selanjutnya, pada gambar ini kita bisa lihat peta Pulau Barang Lampau yang menunjukkan sebaran sumber air berdasarkan tingkat pencemaran dan resiko penyakit. Jadi, warna lingkaran di peta ini punya arti berbeda. Warna hijau menandakan kondisi airnya baik dan tidak beresiko. Warna coklat menunjukkan cemar sedang dengan resiko sedang. Sedangkan warna kuning artinya cemar ringan dan resikonya rendah. Kalau dilihat dari peta, sebagian besar titik sumber air di Pulau Barang Lampau masih tergolong cukup aman, meskipun ada beberapa lokasi yang sudah mulai tercemar sedang. Pulau Barang Lampau sendiri berada di wilayah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan jarak sekitar 12 km dari pusat kota dan luasnya sekitar 4.900 hektar. Jadi peta ini penting untuk mengetahui kondisi air di pulau tersebut agar bisa dilakukan pengelolaan dan pencegahan pencemaran lebih lanjut. Selanjutnya di bagian ini kita bahas tentang evaluasi desain tata ruang pariwisata dari hasil penelitian penetapan zonasi yang terencana dengan baik. Ternyata memberi dampak positif terhadap kelestarian ekosistem, terutama pada ekosistem alami seperti terumbu karang. Kalau kita lihat dari grafik, kondisi terumbu karang di Nusa Penida itu cukup termasuk dalam kategori baik. Hal ini bisa dilihat dari persentase tutupan karang yang cukup tinggi di berbagai lokasi pengamatan seperti di Atuh, Tower, Pet, Mantap Point, dan lainnya. Grafik juga menunjukkan bahwa pada kedalaman
3 meter maupun 10 meter, tutupan karang tetap stabil dari tahun 2010 sampai 2012. Artinya, desain tata ruang yang diterapkan berhasil menjaga kesehatan karang dan juga kelimpahan ikan karang di kawasan tersebut. Nah, slide ini membahas evaluasi tata ruang industri di Kaliwungu, Kendal. Pemerintah ingin menjadikan kawasan ini sebagai zonasi ekonomi strategis atau wilayah industri. Tapi kenyataannya, rencana zonasi ini belum berjalan baik karena malah mengganggu lingkungan, terutama hutan mangrove dan tempat budidaya ikan. Kalau dilihat dari grafik, sebagian besar lahan di pesisir Kaliwungu digunakan untuk pertambakan sekitar 4 km persegi, lalu diikuti oleh industri, pelabuhan, wisata bahari, dan permukiman. Artinya, banyak desa yang berubah fungsi menjadi kawasan industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang zonasi dan dampak lingkungan, khususnya pada ekosistem mangrove. Ya, wilayah pesisir memiliki potensi sosial, ekonomi, budaya, dan yang besar. Namun, pemanfaatannya seringkali belum optimal dan komprehensif. Kerawanan ekosistem mangrove yang pertama ada penebangan, pengerusakan, abrasi, kegagalan rehabilitasi. Dampak dari kerawanan ini meliputi tentang polusi, penipisan sumber daya alam, penurunan kuantitas dan kualitas air. Lanjut, ada pemanfaatan ruang pesisir Kaliwungu. Alih fungsi lahan ini tampak menjadi kawasan industri di Kaliwungu, Kendal, berdampak negatif pada eksistensi hutan bakau dan mangrove. Lanjut, solusi dari masalah tersebut ada apa saja? Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan koordinasi, kerjasama, keterpaduan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Yang kedua, ada pengembangan ekowisata berbasis partisipasi masyarakat lokal. Yang ketiga, ada penataan ruang kawasan pesisir yang berbasis ekologi. Yang keempat, ada alokasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya dukung lahan. Jadi kesimpulan dari masalah tersebut adalah zonasi yang baik dan pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan wilayah pesisir. Dengan kerjasama dari semua pihak, kita dapat meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan sejahtera masyarakat pesisir.